lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Nur Safitri dengan NIM 138. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan ABK di Indonesia dan sejarah pendidikan inklusi di Indonesia. Sebelum ke pendidikan inklusi, mari kita ke sejarah pendidikan ABK di Indonesia. Sejarah pendidikan ABK di Indonesia diawali dengan datangnya Belanda pada tahun 1596 sampai 1942. Tepatnya di kota Bandung. Nah, di sana Belanda mengenalkan sebuah sistem berorientasi barat dengan pendidikan terpadu yang terdiri dari tunanetra, tunagrahita, dan tunarungu. Nah, tunanetra ini dikenalkan pada tahun 1901, lalu disusul dengan tunagrahita dengan tahun 1927. Selanjutnya ada tunarungu yang baru diperkenalkan pada tahun 1930. Selanjutnya, setelah mereka tiga ini dikenalkan, lalu 7 tahun setelah proklamasi, Indonesia mengeluarkan URI pasal 6 ayat 2 yang berbunyi pendidikan dan pengajaran luar biasa diberikan dengan khusus untuk mereka yang membutuhkan. Lalu selanjutnya disusul dengan pasal 8 yang berbunyi setiap kabupaten atau kota wajib mendirikan minimal 4 kelas atau sekolah luar biasa yang dipilih oleh pemerintah dengan tingkatan SD, SMP, SMA maupun kelas umum. Dijelasin ya, tapi aja gimana. Nah, selanjutnya ada Helen Keller International INJ pada tahun 1978 bersama HKI membantu Departemen Pendidikan Budaya itu berhasil mengeluarkan SK Mendikbud nomor 002/U/1986 itu mengenai Nah, itu tadi adalah mengenai tentang anak-anak yang mempunyai kelainan fisik atau keterbatasan fisik dan gangguan mental, yang berbunyi tentang anak cacat ABK yang memiliki kemampuan dapat bersekolah di sekolahan khusus atau sekolah reguler. Lalu selanjutnya ada SGPLB, yaitu Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa pada tahun 1952. Itu pertama kali dibuka di kota Bandung. Nah, setelah dilikuidasikan pada tahun 1994 itu menyeluruh di kota-kota besar Indonesia, yaitu pada kota Bandung, kota Jogja, kota Surabaya, kota Makassar, kota Padang, dan kota Surakarta. Nah, selanjutnya mari kita bergeser ke sebelah sini, ke sejarah pendidikan inklusi di Indonesia. Sejarah pendidikan inklusi di Indonesia itu diawali pada tahun 2000. Nah, pada tahun awal 2000 ini, pendidikan inklusi di Indonesia mulai dikembangkan. Jadi, pendidikan inklusi di Indonesia itu sudah dibagi menjadi 3 bagian, 3 kelas masing-masing untuk anak-anak ABK. Yang pertama adalah mainstream, yang kedua adalah inclusion, yang ketiga adalah normalization. Nah, di kelas mainstream ini biasanya itu di-combine antara ini dan ini atau yang lainnya. Lalu yang di kelas inclusion ini biasanya kelas inclusion ini adalah kelas khusus yang full menggunakan kelas inklusi untuk anak-anak ABK. Dan selanjutnya yang normalization ini adalah kelas yang mengombinasikan antara anak yang berkebutuhan khusus dengan anak normal, dengan cara anak berkebutuhan khusus itu tidak semata-mata menghabiskan waktunya di dalam kelas reguler seperti itu. Lalu bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia saat ini? Nah, saat ini pemerintah di Indonesia sendiri menggunakan kelas mainstream untuk pendidikan inklusi di Indonesia. Oke, assalamualaikum teman-teman. Nanti saya akan menjelaskan tentang klasifikasi pendidikan ABK tunanetra di Indonesia. Yang pertama itu adalah pengertian pendidikan ABK tunalaras. Nah, tunalaras itu sendiri adalah perilaku anak yang menyimpang, baik pada penyimpangan sedang, berat, atau sangat berat. Nah, biasanya penyimpangan itu terjadi pada usia anak dan remaja. Faktor penyebab tunalaras itu apa saja? Oh, baik. Teman kalian ada yang bertanya,
Seperti yang kita ketahui, biasanya faktor itu tercipta pada lingkungan yang tidak jauh di lingkungan kita. Pertama, faktornya itu adalah di lingkungan keluarga. Kita kalau di rumah itu berinteraksi pada siapa? Siapa saja? Pada ayah, ibu, adik, kakak. Nah, mereka itu siapanya kita? Keluarga. Pertama itu adalah faktornya adalah lingkungan keluarga. Setelah di lingkungan keluarga, kita keluar di rumah dan kita besok sekolah. Biasanya kita itu terpengaruh oleh lingkungan sekolah. Nah, biasanya di lingkungan sekolah itu kita bertemu dengan teman, dengan guru, kakak kelas, atau yang lainnya. Yang terakhir yaitu adalah faktor lingkungan masyarakat. Ketika kita sudah keluar rumah, bersekolah, dan pulang lagi, kita pasti berkumpul dengan orang lain. Ketika kita pulang sekolah, kita bermain di luar lingkungan rumah kita. Nah, sekumpulan orang yang bukan dari keluarga kita itu disebut dengan masyarakat. Gitu. Bagaimana? Paham? Baik, mari kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu klasifikasi anak tunanetra. Klasifikasi itu dibagi menjadi 5. Coba dibaca, ayo Mbak Sipa. Yang pertama, tingkah laku. Mbak Jihan. Yang kedua, Sigi Adam. akan yang ketiga, ayo dibaca Mbak Laura. Segi sosial. Yang keempat, Mbak Silvi. Segi emosional. Yang terakhir, Mbak Kopet. Segi Kesehatan. Nah, yang pertama itu ada segi tingkah laku. Nah, segi tingkah laku itu dibagi menjadi 4, yaitu kacau. Orangnya itu kacau tingkah lakunya. Seperti kalau berjalan itu kacau ya. Seharusnya orang-orang berjalan itu seperti ini, dia itu nggak tahu gini-gini apa gimana, nggak tahu. Terus yang kedua itu merasa cemas. Nah, dia itu orangnya merasa cemas kayak kurang pede gitu. Nanti pakai baju ini mau keluar atau mau sekolah, dia itu mesti berpikir cocok gak ya, terus minta pendapat teman-temannya. Padahal teman-temannya udah bilang bagus, tapi dia tetap mau ganti aja gitu. Terus yang ketiga, kurang dewasa. Nah, kurang dewasa ini orangnya itu terlalu perasa. Seperti kalau kita itu bercanda sama teman kita, terus teman kita ngatain teman kita, tuh dasar rambut kamu tuh keribu. Teman kita itu nggak apa-apa, teman kita itu senyum-senyum gitu. Soalnya teman kita tahu kalau kita itu guyon. Tapi kalau pas teman kita bilang, kamu tuh pendek gini. Nah, kita tuh kurang dewasa dalam menyikapinya. Terus kita tuh kayak, aku nggak mau temenan sama kamu lagi, nah seperti itu. Terus yang terakhir ini adalah agresif dalam bersosialisasi. Bu, saya mau bertanya. Agresif dalam bersosialisasi itu bagaimana? Nah, bisa diulangi pertanyaannya? Agresif dalam bersosialisasi itu bagaimana? Nah, agresif dalam bersosialisasi itu sendiri adalah dia itu mempunyai sikap yang sangat menyimpang. Baik itu tidak menaati peraturan ketika di sekolah, tidak menaati peraturan ketika di keluarga, tidak menaati peraturan ketika dia berkumpul pada masyarakat yang besar, atau di mana saja. Dia itu bersikap menyimpang dan sulit untuk diajak bekerja sama seperti itu. Nah, selanjutnya adalah segi akademik. Dalam segi akademik ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu jauh dari hasil pencapaian. Biasanya pada anak tunanetra itu jauh dari rata-rata. Seperti misalnya itu Mbak Cika, ulangan matematikanya itu biji 6, padahal KKM-nya itu 75. Lalu BK, misalnya KKM-nya itu 60, tapi Mbak Cika dapatnya 55 atau 50 seperti itu. Terus yang kedua, sering dikirim ke ruang BK. Nah, biasanya anak-anak tunanetra ini tadi kan di pengertian ini kan sudah dijelaskan bahwasanya anak tunanetra itu anak yang berperilaku menyimpang. Nah, anak ini yang sering ke ruang BK ini biasanya menyimpang. Entah itu pada hari Senin, seharusnya dia menggunakan kaos kaki putih dan sepatu warna hitam, dia itu menggunakan kaos kaki berwarna coklat, pink dan lain sebagainya, serta sepatu yang berwarna-warni bukan warna hitam seperti itu. Yang terakhir adalah sering tidak naik kelas. Nah,
Kenapa tidak naik kelas? Ya mungkin karena faktor yang ini, jauh nilainya itu jauh sekali dari rata-rata. Seperti itu. Mudah dipahami? Ya. Mari kita lanjut ke segi sosial. Nah, ini bagian klasifikasi anak tunalaras yang ketiga. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu masalah yang mengganggu orang lain. Timbul masalah yang mengganggu orang lain. Terus yang kedua, kejahatan remaja. Bu, saya mau bertanya, ciri-cirinya apa saja? Ciri-ciri masalah yang mengganggu orang itu biasanya dia jarang diterima di masyarakat atau lingkungan yang lain. Kenapa? Karena dia itu melanggar aturan atau norma-norma pada masyarakat atau kebudayaan atau adat apapun yang ada di lingkungan tersebut, seperti itu. Lalu pada kejahatan remaja, apakah ada yang mau bertanya? Ya. Kejahatan remaja itu seperti apa? Nah, baik, itu pertanyaan yang bagus sekali. Karena apa? Kalian itu kan masih usia remaja. Nah, kalian itu harus tahu kejahatan remaja itu seperti apa. Kejahatan remaja itu ada yang ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Nah, yang ringan biasanya ketika kalian disuruh sekolah, kalian dari rumah bilang sama orang tua kalian, kalian itu mau bersekolah, tapi kalian itu bolos, nggak tahu kemana ya. Entah itu mau nongkrong sama teman-teman kalian di warung atau di mana gitu. Terus yang kejahatan yang sedang. Nah, sedang itu biasanya terjadi ketika kalian mendapatkan tugas pekerjaan rumah. Itu seharusnya kalian mengerjakan di rumah, tapi kalian yang biasanya berangkat telat, kalian itu tiba-tiba mendadak rajin berangkat pagi, terus habis itu di kelas kalian mengerjakan, entah kalian mau menyontek teman kalian atau kalian buka buku atau bagaimana, nggak tahu, itu cara kalian sendiri-sendiri, seperti itu. Yang selanjutnya kejahatan remaja yang berat. Nah, yang berat ini tergolong seperti kalian itu mengambil uang ibu kalian tanpa sepengetahuannya. Nah, yang sangat berat itu kalian sudah masuk ranah hukum. Entah kalian narkoba, minuman keras, atau kalian ngapain, nggak tahu. Yang penting itu berhubungan dengan hukum. Yang terakhir adalah segi kesehatan. Nah, biasanya anak tunalaras itu pada segi kesehatannya itu memiliki gangguan-gangguan sendiri, seperti gangguan makan, gangguan tidur. Dia itu sering insomnia, seperti itu. Kalau tidur misalnya tidur jam 7, nanti jam 9 bangun, tidur lagi, bangun lagi, seperti itu. Terus yang terakhir itu gangguan gerak. Nah, pada gangguan gerak ini biasanya anak ABK atau tunalaras ini sering mengalami kecelakaan. Kecelakaannya itu bukan kayak motor sama motor juga, tapi kita berjalan. Umumnya berjalan, kalau orang normal itu kan ya berjalan, mungkin kecelakaan ada, tapi dapat diantisipasi. Kita dapat berpikir, oh nanti kalau kita lompat-lompat terus itu ada selokan, nanti kalau kita lompatnya terlalu tinggi atau terlalu enggak terkontrol, nanti kita jatuh. Nah, biasanya anak tunalaras ini enggak mikir sampai sana, dia itu jalan biasa saja, kadang dia itu bisa jatuh, seperti itu. Apakah kalian semua paham? Pintar. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.